pun ada pertanyaan juga terkait dengan jasa penagihan, misal debt collector. Oke, mereka sudah keluar dari lembah hitam, tapi kemudian masuk ke jasa penagihan. Kalau keamanan mungkin resmi ya, tapi jasa penagihan juga resmi sesungguhnya. Tapi kan gesekan di jasa penagihan itu luar biasa. Misalnya ketika mau menagih dan lain sebagainya, ada yang jaga, kemudian bentrok dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian ini bisa terhindarkan sehingga tetap menjaga keamanan dan ketertiban? Jadi di setiap klausul-klausul perjanjian itu kita selalu menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum atau pidana itu adalah tanggung jawab oknum masing-masing. Sehingga dengan demikian menimbulkan efek mereka untuk berhati-hati. Jadi diserahkan proses hukum kalau memang proses hukum, tangkap. Kalau misalnya tidak ada backup-backupan, dibela dan sebagainya. Tidak ada. Cuma pendampingan hukum ada. Pendampingan hukum kita dari pengacara kita semua segala macam. Oh, semua ada nih. Iya, ada. Punya, bahkan Bung Marcel ini punya perangkat pengacara dan sebagainya. Ketika misalnya saya masuk lagi ke jasa penagihan, utang ya, debt collector. Ini kan nggak bisa, kadang-kadang kita mendengar sekarang ada kredit macet atau ada kredit kendaraan macet. Motornya diambil, itu bisa jadi pasal pencurian 362 atau mungkin bahkan pasal pencurian dengan kekerasan 365 misalnya. Bagaimana kemudian itu bisa dihindari? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak boleh ada tindakan yang melanggar hukum. Apabila terjadi borrower itu atau yang kita tagih itu tidak bisa membayar, mereka biasanya memberikan jaminan. Nah, makanya saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum mengambil jaminan tersebut harus ada. Karena memang secara hukum, legal kita sudah memberi step-stepnya atau SOP-nya. Bagaimana caranya penyerahan jaminan kepada kita supaya aman. Gitu. Jadi bisa aja kita ambil, dia bilangnya iya, tapi kalau nggak ada surat, berarti dia bisa lapor, Pak, mobil saya dirampas. Gitu. Jadi kita harus clear. Jadi semua berdasarkan dokumen, berdasarkan kesepakatan, tidak akan mungkin keluar dari kesepakatan. Anda mengatakan itu ya. Baru saja kita mendengar ada kasus yang kemarin itu, John K. dengan kebetulan saudaranya, Nus K. Bung Marcel juga tentu kenal dengan mereka ya. Ada kelompok-kelompok, misalnya ada kelompok K, kelompok Sangaji, ya. Bung Marcel nih salah satu afiliasi atau berteman atau bagaimana dengan mereka? Karena kita sama-sama orang Maluku, ya kita sama bung-bung gitu istilahnya ya. Karena mereka jauh lebih senior. Nah, itu kita selalu siap mendukung dalam pengertian adalah hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya kita ini sebagai orang-orang Maluku ingin sekali berbuat banyak untuk Indonesia kan. Begitu. Jadi mungkin ya apa yang dilakukan Bung kemarin itu mungkin adalah masalah pribadi dengan keluarga. Gitu. Karena saya tahu pada dasarnya orang-orang Maluku itu sangat cinta damai. Ya, karena mereka juga ingin hidup keluarganya baik, biasanya mereka punya keagamaan yang kuat. Begitu, itu harapan kami ya sebagai anak-anak Maluku, memberikan contoh kepada bangsa Indonesia bahwa kita nih siap membantu Indonesia. Buktinya di Maluku damai-damai aja kok. Walaupun pernah ada kasus waktu tahun 98 misalnya ada kerusuhan, tapi nggak pernah ada lagi kemudian sekarang. Itu semua trauma. Jadi hal-hal itu tidak mau lagi terjadi. Rugi untuk kedua pihak. Kalau saya tanyakan, seberapa kuat mereka bertahan? Bagaimana jawabannya? Kalau menurut saya, apabila mereka profesional dan melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, ekonomi mereka akan stabil. Dan sangat bodoh sekali apabila mereka balik lagi ke dunia hitam lagi. Ya kan, karena udah punya pet yang bagus nih, yang jelas. Buat apa mereka balik? Kelihatan dari buah-buahnya, dari ekonominya, dari keluarganya yang itu meningkat. Kelihatan. Dan mereka juga punya keluarga, punya istri, punya anak. Bahkan tadi saya wawancara ada anak yang sudah kuliah dan sebagainya. Itu luar biasa. Anaknya sudah kuliah, artinya mereka ke jenjang pendidikan tinggi. Dan bukan hanya 1-2 orang, banyak sekali seperti itu. Banyak. Saudara, saya ingin mengetahui bagaimana kemudian proses debt collecting atau menagih utang. Boleh nggak, Bung Marcel? Silakan. Ini saya boleh melihat ya, kalau seandainya nanti misalnya dikatakan tadi bahwa ini semua tidak melanggar hukum, boleh saya melihat? Ya, silakan. Bagaimana kemudian proses ini dilakukan? Ke daerah mana nanti? Ke daerah Tebet. Cuma Bung Marcel nggak ikut nih ya, karena bos. Nanti ada klien soalnya datang, mereka mau kasih penjelasan, ada beberapa kasus baru. Gitu, nanti ya silakan. Kalau misalnya juga mau ikut sebentar untuk meliput itu. Klien yang mereka punya kredit macet. Permasalahan, Boleh tahu nggak? Klien ini misalnya nih, atau klien yang lain, berapa biasa nilai uangnya? Yang di kredit macetnya? Oh, bisa di atas 1 M ya, bisa sampai puluhan M juga. Puluhan miliar? Iya. Boleh tahu nggak, Bung Marcel? Dari situ Bung Marcel dapat berapa persen? Kalau secara normal semua debt collector tuh 30%.
Oh, 30%? Ya. Jadi 30% dari jumlah kredit macet? Yes. Kalau kredit macet kan nggak semuanya harus kembali, nggak semuanya bisa kembali. Ya. Misalnya sebagian kembali, misalnya katakanlah dari 40M, kembalinya cuma misalnya 20M. Jadi dari 20M itu Ya. 30%. Pokoknya berapa yang ketarik, itu yang kita dapat commission dari situ atau success fee. Dan uang itu tidak digunakan untuk pimpinan sendiri, tapi untuk pembinaan. Oh iya, gitu. Kenapa teman-teman tuh terlihat semakin sejahtera, ekonomi semakin... Karena hal seperti itu. Oke. Jadi bukan hanya untuk kita, malah kita lebih kecil dari teman-teman di lapangan. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi teman-teman di lapangan tuh bisa menikmati hasilnya dengan baik. Dan tidak boleh jadi pengkhianat. Tidak boleh jadi pengkhianat. Kalau seandainya ada yang berkhianat, apa yang kemudian dilakukan? Yang jelas kalau untuk kita, yang tadi saya bilang, apabila kita tidak bisa membina atau mungkin tidak sesuai lagi dengan kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Ya, sanksi sosialnya juga berat. Oke. Karena orang-orang Maluku tuh hidup orang kan bersaudara kan. Iya, iya. Jadi semua kenal satu sama lain. Begitu mereka buat sesuatu, udah pasti mereka terhukum secara sosial. Harus hati-hati dan betul-betul kemudian kita taat hukum. Ya. Ketika misalnya ada pelanggar, maka serahkan kepada hukum. Ya. Kurang lebih begitu ya. Betul. Bu Marcel, saya izin ikut Siap. dengan tim dari Bu Marcel untuk melakukan jasa penagihan utang masih di Jakarta Selatan Oke. juga. Saya akan ikut ke sana. Siap. Izin Bu Marcel ya. Ya, silakan. Terima kasih Bung Marcel Ya, Rihana, terima kasih. national atau pimpinan dari Satu Darah MC. MC, Motorcycle Club ya. Yes. Baik, terima kasih. Saya izin. Oke, Boleh ikut saya thank you. akan menuju ke bawah untuk bersama dengan kawan-kawan dari Bung Marcel melihat bagaimana proses penagihan utang. Izin Bung Marcel ya. Oke. Terima kasih. Dia macet, udah berapa bulan dia keterlambatan bayar. Nah, timnya Pak Marcel tentu sudah terbiasa dengan mencari lokasi, kemudian bisa dapat menemukannya. Nah, akhirnya mungkin dari situ kita bisa bernegosiasi. Saya dengan Aiman Pak, Kompas TV izin. silakan. Saya bertanya, ini kan sedang ada pandemi COVID, Ya. ada kebijakan pemerintah untuk pelonggaran. Bagaimana kemudian untuk penagihan ini? Kan juga seharusnya bayangannya ada pelonggaran, tapi bagaimana kemudian? Ya, kalau dari kita memang ada beberapa program yang sudah akan kita berikan untuk keringanan-keringanan. Oh sudah ya? Sudah, ya, kita sudah berikan kepada nasabah-nasabah kita yang memang kondisinya sulit. Lalu- Permasalahannya karena kita melihat nasabah tersebut ini setelah kita lakukan pendekatan, kita kontak, kita call, dan kemudian kita juga ada yang datang, ternyata memang kantornya itu menghindar. Mereka tidak mau menemui pihak kita. Tidak memiliki niat baik. Iya. Padahal kalau ngomong bisa juga Nah, diperpanjang. iya, sebenarnya kita kan sudah punya program untuk membantu keringanan. Ya. Oke, baik. Itu, Jadi clear ini jelas. Terima kasih Pak. baik, makasih. Bukan, begini dengar dulu. Abang Acang balik juga, Abang Acang Abang Acang balik juga. Kita mau melihat prosesnya. Kalau melanggar hukum kan nanti bisa kita kritisi juga. Mau dengar. Susah balik sana.